Walaupun tidak dihisab dan tidak disiksa. Diingatkan, ya abdi, ingatkah kamu ketika di hari ini, di tempat ini, di malam ini, di waktu ini kamu maksiat kepadaku dengan maksiat ini. Kenapa kau lakukan itu, wahai hambaku? Itu malunya luar biasa. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habib, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat terus badannya, berkah usianya, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kami adalah, ya Habib, apakah jika bertaubat dosa yang lalu akan dihisab dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa, dia seperti tidak pernah berbuat dosa itu. Gak pernah berbuat dosa, apa yang mau dihisab? Seperti tidak pernah berbuat dosa itu. Apa yang dihisab? Gak pernah berbuat dosa. Kalau udah tobat, dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari catatan malaikat dihapus. Sehingga malaikat pun tidak tahu, lupa. Nah, cuma ada riwayat yang mengatakan dosa yang kita lakukan itu diingatkan oleh Allah. Nah, ini yang berat. Gak dihisab, gak disiksa, tapi diingatkan. Itu membuat para aulia, karena dia mengenal Allah ya, dia takut dan menangis. Walaupun tidak dihisab dan tidak disiksa. Diingatkan, ya abdi, ingatkah kamu ketika di hari ini, di tempat ini, di malam ini, di waktu ini kamu maksiat kepadaku dengan maksiat ini. Kenapa kau lakukan itu, wahai hambaku? Itu malunya luar biasa. Si hamba ini kaget, ya Rabb, tidakkah qad afaut, sudah kau ampuni ya Allah? Karena enggak dihisab, enggak ada catatan amal kejelekannya dosa itu. Tidakkah sudah kau ampuni ya Allah? Kenapa kau sebut lagi? Qala na'am afautu anka. Sudah aku ampuni dan aku tutup pembicaraan ini, enggak ada yang tahu wahai hamba kecuali kamu dan aku. Para malaikat enggak ada yang tahu. Tapi malunya luar biasa. Nah, walaupun sudah diampuni tapi masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rian dari Batu Licin, Ustaz. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara membentengi diri kita dari sifat riya, kata Ustaz. Membentengi diri dari sifat riya, hendaknya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan riya dalam ibadahnya. Karena dia meyakini bahwa hanya ilmu Allah yang cukup bagi dia, hanya penglihatan Allah yang dia butuhkan. Seperti firman Allah, alaihissallahu bikafin abdah. Tidakkah cukup seorang hamba itu Allah melihat dia, Allah mengetahuinya, Allah mendengarnya? Mau apa lagi? Cari dilihat orang, dipuji orang. Orang yang cari dilihat orang, dipuji orang itu orang yang belum mengenal Allah. Kalau dia kenal Allah, maka sama sekali dia tidak membutuhkan siapapun. Nah, karena orang yang mengenal Allah, dia akan tahu hakikat selain Allah. Ternyata selain Allah, siapapun dia tidak berarti sama sekali. Maka usahakan kita untuk lebih mengenal Allah. Dengan apa? Dengan banyak zikir, khusyuk, tafakur, sehingga kita semakin dekat dan semakin mengenal Allah. Setelah itu otomatis kita akan meninggalkan manusia. Kita enggak peduli apa penilaian orang. Dikata Sayyidi Habib Umar, taruhlah kakimu di belakang syariat Nabi Muhammad. Ketika kamu sudah berjalan di belakang syariat, mengikuti syariat Nabi, maka tetaplah kamu di sana. Jangan pedulikan orang memujimu atau orang mencacimu. Jangan dipedulikan kamu didatangi oleh orang atau orang lari dari kamu. Jangan dipedulikan. Selama kamu ada di belakang Nabi Muhammad, selesai, jalan terus.
Ini orang ikhlas, dia tahu gitu.